Oke, di video ini kelanjutan dari materi program linier ya, masih sama, yaitu penerapan program linier untuk pemecahan masalah. Nah, jadi kurang lebih soalnya itu hampir sama, tapi kalau tadi itu kan kita hanya membuat dia ke dalam model matematika. Nah, kalau sekarang pertanyaannya sudah bukan model matematika, sudah lain, tapi tetap harus membuat model matematikanya. Contohnya di sini soalnya adalah seperti ini. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Berarti dua hal ya ini yang dibicarakan, kain satin dan kain prada masing-masing punya 4 dan 5 meter ya. Dari bahan tersebut akan dibuat dua jenis baju pesta. Nah, dari dua bahan dibuat dua jenis lagi untuk baju pesta. Baju pesta yang pertama memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jika harga jual baju pesta 1 adalah 500.000 dan harga jual baju pesta yang jenis kedua itu 400.000, maka penjualan maksimum bagaimana? Nah, ini pertanyaan ini seperti tadi sama saja sebenarnya, cuma ada fungsi objektif di sini, yaitu fungsi objektifnya berhubungan dengan uang tadi ini ya. Oke, kita buat lagi tabel seperti ini. Sama seperti tadi yang di atas ini, kita juga buat tabel kan. Kalau tadi kan banyaknya kendaraan dan luas parkiran, dua hal yang ada, yang dibicarakan gitu kan. Nah, kalau ini yang dibicarakan adalah dua hal, dua kain ya, dua kain yang mau dibikin ke dalam baju pesta, dua kain yang mau dibikin baju pesta, intinya gitu. Sumber utamanya kan dua kain. Kalau ini tadi sumber utamanya adalah banyak kendaraan dengan luas parkiran, permasalahannya itu. Jadi kita harus bisa melihat pokok permasalahan terdepannya, terpentingnya, terutamanya ya. Maka di sini kita langsung bikin kolom, bagian sini satin sama prada. Tapi ditambahi fungsi objektif karena dia sudah nanyain, bukan nanyain lagi tentang kain satinnya dan pradanya, dia sudah nanyain uangnya. Kalau dijual berapa? Nah, berarti ada fungsi di sini untuk mencari keuntungan terbesar atau harga terbesar itu ada fungsinya. Maka harus ada fungsi objektif tambah kolom 1 ya, baris 1. Nah, setelah itu satin dan prada sudah ditulis, lalu banyaknya model. Karena dari kain satin dan prada mau dibikin dua model baju. Model pertama langsung kita simbolkan X, model kedua langsung kita simbolkan Y. Jadi yang disimbolkan itu bukan satin, bukan pradanya. Ini sering kebalik berdasarkan pengalaman dulu waktu saya SMA. Saya sering terbolak-balik mana ya yang disimbolkan XY, apakah satin, apakah pradanya, apakah model yang satu, model yang dua. Nah, jadi yang dimisalkan X dan Y itu adalah justru komponen yang bukan utama ya, yang setelahnya, komponen setelahnya. Jadi ini ada dua komponen, satin prada dengan model baju 1, baju 2. Yang pokok pembahasan paling utama itu adalah satin dan prada ini. Dua kain ini yang akan dijadikan ke dalam jenis baju lain, begitu ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, jadi banyak model baju pertama adalah X, model baju kedua adalah Y ya, baju pestanya tadi. Nah, setelah itu baru kita masukkan untuk model baju pertama X ya, model baju pertama tadi sudah dibilang memerlukan 2 meter kain satin. Berarti kain satin langsung 2 gitu ya, dan memerlukan 1 meter kain prada. Berarti langsung sini 1 ya, untuk satin untuk model baju yang pertama perlu 2 meter kain satin, perlu 1 meter kain prada. Untuk model baju yang kedua di sini dibilang 1 meter kain satin, berarti 1 aja, dan 2 meter kain prada, 2 saja. Begitu. Nah, untuk masing-masing kenapa 4? Karena satinnya hanya 4 meter. Nih, lurus nih, satin set di sini dia hanya mau 4 maksimumnya sesuai soal. Nah, pradanya 5, berarti ya maksimumnya 5. Maka dari sini kita langsung 2X tambah Y. Gini ya. Begini. 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Kenapa? Karena untuk satin diperlukan 2 meter untuk yang model baju pertama, 1 meter untuk baju kedua, itu nggak boleh lebih dari 4, maka kurang dari sama dengan 4. Nah, yang baris kedua, yang untuk prada, langsung 1X saja tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Nah,
aman, sudah ada model matematikanya. Nah, sekarang untuk fungsi objektifnya, dia bilang bahwa untuk harga jual baju pertama 500.000, langsung di kolom baju pertama 500.000, di kolom baju kedua dijual tadi 400.000. Maka fungsi objektifnya atau yang dimaksud dengan fungsi tujuan, karena kan tadi langkah-langkahnya di video sebelumnya harus disusun, terakhir itu adalah fungsi tujuan. Ini kendalanya kita udah tulis, pertidaksamaan dan kendala sudah kita tulis. Nah, sekarang fungsi objektif atau fungsi tujuannya juga langsung kita tulis, berarti 500.000 X ditambah 400.000 Y, seperti itu. Kurang dari lebih darinya bagaimana? Nggak usah, cukup begini aja. Kalau mau dituliskan ini nanti jadi begini, F X, Y sama dengan 500.000 X ditambah 400.000 Y, gitu. Cukup sampai di sini dulu. Nah, kalau ini sudah, baru ngitung. Sekarang kita ngitungnya gimana? Harus digambar gitu ya, dengan cara seperti ini. Nah, jadi ini yang sudah barusan kita dapatkan, model matematika ini langsung kita taruh di sini. Nih, kita langsung buat begini, model matematika. Ya, jangan lupa tambah X lebih dari 0, Y lebih dari 0, karena untuk membuat dia positif ya. Jadi ini model matematika yang sudah kita hasilkan dari analisis kita yang kita tuangkan dalam bentuk tabel. Tabel itu untuk membantu kita membuat model matematika. Nah, kalau udah kayak gini, ingat dong sama yang sebelum-sebelumnya, berarti kita tinggal membuat grafiknya. Untuk apa? Supaya kita tahu titik pojok ya, gitu. Baru kembali flashback seperti langkah sebelumnya. Nah, kita lihat dulu, kita bikin persamaan garis untuk yang pertama, untuk yang kedua seperti ini. Bikin X-nya 0, Y-nya 0 ya. Jadi 0,4, 2,0, taruh di sini, tarik garis. Gitu kan? Tarik garis lagi untuk yang ini. Caranya sama seperti yang di video sebelumnya. Baru kita cek daerah penyelesaian yang mana. Oh, ini kurang dari sama dengan, berarti ke kiri. Ini kurang dari juga ke kiri, semuanya ke kiri. Terus nggak boleh negatif, berarti inilah daerah penyelesaiannya. Nah, ini saya cepat-cepat aja di daerah penyelesaian karena kan udah belajar di beberapa video sebelumnya. Langsung kita lihat titik pojok dari daerah penyelesaian. Gitu ya. Nah, titik pojoknya sudah ada 4. Langsung dicek. Ini 0,0, yang ini adalah 2,0, yang ini adalah 0,3. Nah, ini belum tahu. Pura-puranya belum tahu ya. Ini karena sudah ada jawabannya. Nah, kalau belum tahu nih caranya, eliminasi substitusi. Eliminasi dan substitusi. Oke. Dapat X-nya 1, Y-nya 2, maka titiknya 1,2. Ya, ini cara mencari titik potong 2 garis. Nah, setelah itu fokus sama 4 titik ini. Nah, karena kita sudah punya fungsi objektif, kita tinggal menggunakan fungsi objektif itu, kita ganti X dan Y-nya dengan titik-titik pojoknya. Titik pojok pertama 0,0, langsung diganti X-nya 0, Y-nya 0, hasilnya 0. 0 rupiah berarti ya. Titik pojok kedua 2,0, kita masukkan X-nya 2, Y-nya 0, dapat harga 1 juta. Nah, titik pojok yang mana lagi nih? Nih, yang ini bukan 0,3, salah lihat. Bukan 0,3, ini 5/2, astaga, ini 5/2, maaf, 5/2 ya. Berarti di sini adalah 0,5/2. Berarti langsung dimasukkan titik X-nya 0, Y-nya 5/2, dihitung dapat harga juga 1 juta. Terakhir yang titik 1,2 dihitung dapat 1.300.000. Berarti kembali ke pertanyaan soal. Pertanyaan soal itu tadi adalah maka hasil penjualan maksimum. Nah, berarti yang paling besar ini 1.300.000. Jawabannya adalah 1.300.000. Nah, kalau pertanyaannya penjualan minimum, ya berarti 0 rupiah gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1 juta. Ini ya, 1.300.000 ya. Oh ya, 1.300.000, option C. Ini ya, option C. Begitu. Jadi kurang lebih yang keluar di soal ujian ya model-model yang begini. Ya, jadi ingat yang pertama kita harus bisa membuat ke model matematika, bikin tabel kayak yang tadi ya. Terus habis itu setelah kita dapat model matematika seperti ini, langsung kita bikin garis dengan membuat dia X-nya 0, Y-nya 0. Setelah bikin garis, bikin daerah penyelesaian.
mau uji titik 0,0 boleh, mau pakai hafalan yang tadi juga boleh. Setelah dapat daerah penyelesaiannya, nah diarsir baru fokus sama titik pojok ya. Setelah fokus sama titik pojok udah aman, semua udah diketahui, baru masukkan ke fungsi objektif seperti itu. Insya Allah paham dan bisa. Nah, ini ada soal UNBK untuk jurusan IPA SMA ya, tapi saya nggak kasih jawaban, nanti dicoba sendiri tahun 2019 ini ya. Semoga bisa, nanti dicoba. Dan ini ada soal-soal ujian ya yang harus dikerjakan, nanti saya kirim ya. Jadi harus semangat, harus bisa, karena belajar program linear ini sekaligus kita mengulangi model persamaan kuadrat juga. Jadi ya sekaligus ngulang materi yang kemarin lagi gitu, nggak ada ruginya untuk membahas hal materi ini ya. Oke, selanjutnya jangan lupa dikerjakan soalnya. Semangat.